Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa agar kondisi kita baik-baik saudara. Dan kembali dalam perenungan Rutu Pentakosta hari yang ke-25. Kita akan merenungkan saudara-saudara dari Matius pasal 13 ayat yang ke-47 sampai dengan yang ke-50. Saudara, kita kembali akan berbicara tentang kerajaan Allah. Dan ini ada perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-13 ini, dan hanya dicatat dalam Injil Matius, dan ini yang perumpamaan terakhir tentang kerajaan Allah yang ke-7 saudara. Nah saudara-saudara, apa menariknya perumpamaan ini saudara? Saudara, waktu kita belajar dari perumpamaan ini saudara, bahwa perumpamaan ini sebenarnya hampir sama dengan bicara tentang lalang di antara gandum saudara. Tapi perbedaannya saudara-saudara adalah waktunya, timingnya. Kalau kita perhatikan lalang di tengah gandum ini, Tuhan biarkan lalangnya tidak dicabut saudara, supaya gandumnya tidak terikut serta untuk dicabut. Itu berarti saudara, bicara tentang masih ada kesempatan. Tapi bicara tentang pukat itu sudah tidak lagi saudara. Kenapa saudara? Karena ini sangat menarik sekali. Saudara, di sini kalau kita melihat perumpamaan tentang kerajaan Allah, saudara, Yesus sedang berbicara tentang kehidupan dari anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah. Di tengah-tengah saudara-saudara juga kehidupan dari warga kerajaan gelap. Saudara-saudara, artinya ketika anak Tuhan hidup, saudara, tidak terisolasi. Mereka hidup bersama-sama, saudara-saudara, dengan orang-orang dunia. Itu sebabnya kalau dalam hidupmu engkau menghadapi tekanan, engkau menghadapi ancaman, saudara. Engkau mungkin menghadapi masalah, orang memperlakukan kita tidak adil. Orang mungkin saudara-saudara menekan kita. Seperti Habakuk yang berkata, kelihatan hukum itu terbalik. Kelihatan hukum itu tidak lagi menjalankan fungsinya dengan baik dalam dunia ini. Ya, inilah di dunia saudara. Tapi jangan salah, waktu Tuhan Yesus bicara tentang perumpamaan kerajaan Allah saudara, dan khususnya tentang pukat, ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus yang ke-7. Itu berarti kalau dalam Alkitab yang ke-7 itu yang sempurna saudara, angka sempurna. Berarti Tuhan menutup saudara dengan sebuah perumpamaan akhir, yaitu tentang pukat saudara. Dan ini berbicara tentang akhir zaman, karena di dalam ayat 49 dikatakan demikian juga pada akhir zaman saudara. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan perumpamaan penabur, baik kemudian perumpamaan tentang lalang dan gandum, perumpamaan tentang ragi, perumpamaan tentang biji sesawi saudara, lalu perumpamaan saudara harta terpendam kemarin kita bahas, dan berbicara mutiara yang berharga, ditutup tentang pukat saudara. Nah saudara, murid-murid Tuhan Yesus adalah sebagian besar nelayan, mereka mengerti sekali akan hal ini. Saudara, mereka menangkap ikan ada berbagai metode, mancing, jala, maupun pakai pukat. Tapi pukat pun ada macam-macam. Tapi saudara, Yesus yang mengatakan begini saudara, bahwa Tuhan akan menurunkan pukatnya. Dan pukat ini saudara-saudara yang menjaring seluruh saudara-saudara kehidupan di bawah laut ini. Artinya saudara, tidak ada satu makhluk hidup pun di bawah laut yang tidak tercari. Tidak ada satu ikan pun yang bisa lolos. Dan ketika kemudian jala itu ketika pukat itu saudara diturunkan, semua jenis ikan akan terangkat saudara. Itu sebabnya setelah terangkat, maka dipisahkanlah antara ikan yang baik dan ikan yang tidak baik saudara. Artinya tidak ada kesempatan lagi. Di situ sudah terjadi pemisahan. Di situ sudah terjadi saudara, mana yang dipilih, mana dibuang. Berarti ini sudah waktu saudara yang terakhir saudara. Nah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya maka dalam perumpamaan ini saudara, Tuhan Yesus tutup dengan pukat bicara tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa jangan kau berpikir bahwa jadi warga kerajaan Allah, kau melihat hidup yang lain itu baik-baik saja. Aku kalau begitu bisa ikut dengan gaya hidup orang dunia. Tunggu waktu pukat Tuhan diturunkan, semua akan terjala. Dan yang tidak baik itu akan dilemparkan saudara ke api neraka. Dan situ terjadi kertakan gigi, di situ kata tidak ada kesempatan lagi. Saudara, ketika kita belajar perumpamaan ini penghiburan bagi kita anak Tuhan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan hidupmu. Dengan tekanan masalah pergumulan kau diperlakukan tidak adil. Saudara-saudara, hukum berbalik.
terbalik seakan-akan saudara. Tapi ingatlah bahwa mereka akan menghadapi penghakiman Tuhan. Jangan khawatir saudara, sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan kondisi seperti inilah kehidupan warga kerajaan Allah itu harus ditunjukkan. Kita mesti teguh, kita mesti standing firm dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.